Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita pada malam hari ini untuk masuk di dalam ibadah malam Natal. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada malam hari ini, kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri di hadapannya. Amin. Firman Allah berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian pengharapan orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia untuk menerangi setiap orang yang berada dalam kegelapan karena dosa. Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, mengambil rupa menjadi sama seperti kita untuk menanggung hukuman yang semestinya kitalah yang menerimanya. Dan di dalam Dia kita memperoleh anugerah keselamatan. Kita akan masuk di dalam penyalaan lilin.
Silakan jemaat bisa mempersiapkan lilin yang sudah dibagikan. Sambil kita menyalakan lilin ini, saya akan memanggilkan beberapa perwakilan dari Majelis Hamba Tuhan dan juga perhimpunan untuk maju ke depan menyalakan lilin yang sudah tersedia. Kita menaikkan pujian Oh Holy Night. Kepada Bapak Tanto Irawan kami persilakan sebagai Ketua Majelis. Salusiawati, kemudian siap-siap Bapak Pendeta Pangeran, dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Hadi, perwakilan dari Yud, siap-siap Saudari Siska Permatasari. Kemudian perwakilan dari Sekolah Minggu, siap-siap Saudari Otniel.
Iya. Silakan, boleh dimatikan lilinnya. Dan lampunya tolong kembali dinyalakan. Jemaat silakan tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sebagai orang-orang yang percaya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati, untuk merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus dan dunia 2020. Biarlah ya Tuhan, melalui malam Natal ini benar-benar kami boleh membaharui hidup kami. Kami boleh memperkenalkan hati Tuhan. Bapa yang ada di surga, kuduskan dan sucikan hati kami. Kalau ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu dengan sengaja maupun tidak, baik itu di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan kuduskan kami, sehingga ibadah dan pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Kiranya ya Tuhan, Kau yang akan membuka mata rohani kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pangeran, boleh membangun kehidupan kerohanian kami, untuk kami terus maju melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kami. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Kau yang akan mengurangi dan memakai, sehingga melalui pelayanan ini nama-Mu boleh ditinggikan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk Adik Vino, anak daripada Bapak Handoko dan Ibu Maria, yang saat ini sedang ada di Jakarta dan sedang dalam pengobatan mata. Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan supaya Vino boleh diobati dan berhasil dengan baik. Inilah kerinduan dan doa kami. Bapa yang ada di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang mungkin kami tidak tahu nama mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga melawat. Lalu Pak, kami berdoa juga untuk Minggu Rumani yang akan kembali ke Bali pada tanggal 27 nanti. Tuhan, pimpin perjalanannya, boleh tiba kembali ke Bali dengan selamat dan boleh melayani Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, biarlah ya Tuhan ibadah kami pada sore hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan seluruh ujung bumi yang pada malam hari ini juga memperingati akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya berkat Natal boleh ada di setiap hati anak-anak Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami tak lupa berdoa untuk pemerintahan kami. Kami terus berdoa untuk pemimpin bangsa kami, baik itu Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas negara, dan melalui para pemimpin kami ini, negeri kami boleh menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan, menjadi negeri yang adil dan makmur. Kami tak lupa berdoa juga untuk Polri dan ABRI yang telah diberi tanggung jawab untuk menjaga negeri ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian perayaan malam Natal ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan dan membaca ayat firman Tuhan yang menjadi landasan firman Tuhan pada malam hari ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kudus perbuatan-perbuatan besar kepadaku,
dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Natal adalah anugerah yang sangat besar yang patut kita syukuri pada hari ini. Karena melaluinya kita memperoleh jaminan anugerah keselamatan di dalam kasih Kristus. Dan itu semua bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita adalah orang-orang benar, kudus, suci, tanpa dosa, tetapi karena kasih Allah yang telah Ia nyatakan bagi setiap kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, dan silakan jemaat bisa maju ke depan. Di kotak depan ini boleh dimasukkan amplop yang tadi Bapak Ibu sudah terima, dan dimulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Kita akan naikkan pujian Dengar Malak Memuji. Persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Jemaat saya undang untuk kembali bangkit berdiri dan minta dengan hormat Bapak Tanto Irawan memimpin kita dalam doa.
Amin. Silakan duduk kembali. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pangeran dengan tema Ku Tahu Penebusku Hidup. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita pada malam hari ini sehingga melalui taburan firman Tuhan di Natal tahun ini kita merasakan cinta kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita dan kita boleh menikmati Tuhan dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Kita naikkan pujian penebus dosa. Mari kita tenangkan hati kita bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk boleh disentuh dan dijamah oleh Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang sepenuhnya berkarya dalam sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, di malam yang indah ini, Tuhan, kami merasa terhormat, tersanjung karena Tuhan beri kami orang-orang berdosa yang penuh dengan kesalahan dan kegagalan. Tetapi Tuhan beri kami ya Tuhan kesempatan besar untuk boleh bersaat teduh mendengarkan firman-Mu, bahkan ya Tuhan menyembah Engkau Tuhan dalam segala kelemahan kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan bersuka cita pada malam hari ini atas perkenanan Tuhan yang kami yakini hadir dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, menaikkan doa syafaat, bahkan memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau sempurnakan ibadah kami dengan kebenaran firman Tuhan yang tak terbatas. Karena kami yakin Tuhan, firman-Mu lah yang mengubahkan kami. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Hamba-Mu bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan kehendak Roh Kudus, sehingga Engkau sendirilah yang berkarya Tuhan dalam sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Ubahkanlah Tuhan kami apa yang Tuhan mau ubahkan. Bahkan perbaharuilah setiap kami melalui kebenaran firman-Mu apa yang Tuhan mau perbaharui dari kehidupan kami, karena kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, sekali lagi shalom. Baik, Bapak Ibu, saya sudah pernah melayani di sini, jadi sebagian pasti sudah tahu saya, Pangeran Manurung, orang Medan dari Batak. Seingat saya waktu saya ke sini pelayanan beberapa waktu yang lalu belum membawa anak, tapi di sini ada anak saya pertama laki-laki namanya Christopher, 6 tahun, sekarang dia kelas 1 SD. Bisa berdiri Chris? Can you stand? Ya. Kemudian istri saya yang di sampingnya Chris yang lagi gendong anak saya kedua, this girl, perempuan 2 tahun, namanya Sarah. Ya, jadi istri saya itu. Bapak Ibu terima kasih. Bapak Pendeta terima kasih untuk kesempatan besar. Thank you for your honor. Kehormatan besar bagi saya boleh menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah perayaan Natal kita. That's amazing, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah Ku Tahu Penebusku Hidup. Dan tadi kita sudah membaca nats yang luar biasa, dan kita akan melihat lebih dalam lagi firman Tuhan. Apa yang dimaksud penebusku hidup. Nah, Bapak Ibu, saya ingin melihat dari ayatnya yang ke-36, Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-36, ya. Jadi Maria dan Elizabeth itu saudara, disebut dalam Alkitab itu sanak. Nah, teks yang kita baca ini itu adalah Magnificat. Kalau dalam bahasa Latin itu Magnificat dari Maria atau nyanyian, pujian. Kalau dalam bahasa Yunani itu Megaluno, dari kata megas, mengagungkan Tuhan. Jadi ini seperti puji-pujian atau nyanyian yang diucapkan oleh Maria setelah dia mengetahui dua hal. Hal pertama, setelah dia mendengar dari malaikat bahwa dia akan mengandung Mesias atau juru selamat yang dijanjikan oleh para nabi-nabi 700 tahun sebelumnya, seperti Yesaya, Yeremia, dan Mika. Itu hal pertama. Tapi hal kedua adalah dia memuliakan Tuhan, menyanyikan pujian, Magnificat dalam bahasa Yunani, Megaluno dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin tadi ya Magnificat, dalam bahasa Inggris magnify. Maka kalau seseorang dia punya karya yang agung disebut magnificent, atau karya terbaik, masterpiece, biasanya magnificent. Nah, itu dari kata megaluno dalam bahasa Yunani, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan atas kebesarannya. Nah, sekali lagi Maria menyanyikan pujian ini setelah dia mengetahui dua hal. Hal pertama, setelah dia mengetahui ada rencana Tuhan dalam hidupnya, bahwa dia punya kesempatan besar, atau dalam kata lain dia menerima kehormatan besar dari Tuhan bahwa dia akan mengandung Mesias yang dijanjikan oleh para nabi-nabi. Itu hal pertama. Saudara ngikuti ya maksud saya ya. Hal yang kedua adalah setelah dia mendengar sanak saudaranya yaitu Elizabeth dan Zakaria, bahwa Elizabeth itu telah mengandung 6 bulan. Dan ini dia dengar juga dari malaikat. Nah, itu sebabnya ayat 36, Lukas pasal 1 ayat 36. Dan ini di akhir dari firman Tuhan kepada Maria melalui malaikat ya. Saya mau baca dulu Lukas pasal 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu. Nah, kata sanakmu dalam bahasa Yunani itu dari kata Philagunes. Nah, itu sebenarnya sanak atau kerabat yang telah terbiasa tinggal bersama-sama. Saya ulang. Kata sanak di sini kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu berarti kerabat yang sangat dekat dan sering tinggal bersama-sama. Artinya Maria sering mengunjungi Elizabeth, sebaliknya Elizabeth sering mengunjungi Maria, dan mereka sering tinggal bersama. Itu sebabnya di ayat yang tadi terakhir yang kita baca, berapa bulan Maria tinggal di rumah Elizabeth? Berapa bulan? Tidak ada yang ingat ya. 3 bulan.
di ayat terakhir yang tadi kita baca, ayat 56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi ini saudara yang sering mengunjungi atau saling mengunjungi, sehingga mereka sering tinggal bersama-sama. Nah, jadi Maria mendengar 2 kabar yang menarik dalam hidupnya. Pertama, dia akan mengandung Mesias. Yang kedua, dia mendengar kabar tak terduga. Ini seperti surprise yang sangat besar, big surprise ya. Kenapa Pak? Karena sudah lama, sudah puluhan tahun saudaranya Elisabet menikah, berumah tangga, tetapi belum punya anak. Jadi Elisabet itu mengandung Yohanes itu setelah dia tua. Kalau nanti Anda membaca, sudah tua, mirip seperti Abraham yang sebenarnya rahimnya itu apa istilahnya itu ya? Sudah apa istilahnya itu ya? Ya ada istilah medisnya itu ya. Apa istilahnya itu? Ya, wanita lebih mahir mengucapkannya ya. Nah, dalam bahasa Alkitab itu sudah tua usia mereka. Nah, itu sebabnya Maria dalam ayat 38, ayat 37 Maria berkata begini, sebab bagi Allah there is nothing is impossible, tidak ada yang mustahil. Kata Maria ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini masih kabar yang pertama dan kedua setelah dia mendengarkan Elisabet. Saya baca ayat 36 supaya lebih jelas. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi puluhan tahun lamanya sanak atau kerabatnya Maria yaitu Elisabet itu dipermalukan. Makanya disebut dengan istilah yang sangat kasar. Wanita mandul. Wanita mandul. Wanita mandul. Maka menurut penelitian saya, di awal-awal Maria mendengar bahwa Elisabet telah mengandung 6 bulan, dia kurang percaya. Itu sebabnya ayat 39, setelah dia ditinggalkan oleh malaikat, dia memutuskan untuk mengunjungi Elisabet, yang sebenarnya jarak dari kotanya Maria ke kota Elisabet itu jauh sekali. Saya baca ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan. Ini pasti bukan teritori yang mudah. That's not easy. Ini tidak mudah. Dan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Karena ini 2 wanita sama-sama hamil. Elisabet bedanya dengan Maria apa? Elisabet telah menantikan kehamilan itu begitu lama, sedangkan Maria tidak pernah memimpikan kehamilan itu karena dia belum menikah. Benar enggak? Benar enggak? Maka dia ketika disebut hamil, dia terkejut sekali. Terkejut karena dia belum punya suami. Elisabet sama-sama terkejut. Bedanya, Elisabet sudah puluhan tahun menunggu supaya dia hamil karena dia sudah bersuami, tapi tidak hamil-hamil. Kalau orang Medan bilang enggak bunting-bunting. Nah itu. Nah, jadi kita lanjutkan. Ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Nah, setelah teks ini, Maria merasa bersuka cita sekali karena dia, oh betul toh yang disampaikan oleh malaikat beberapa minggu yang lalu bahwa saudaraku Elisabet hamil itu benar adanya. Kalau istilah sekarang apa bro? Diprank ya, diprank ya. Kalau orang Medan diprank.
Rupanya ini bukan bercandaan. Ini tidak ada prank dari malaikat, ini beneran. Itu sebabnya Maria tidak bisa lagi menahan sukacitanya. Lalu keluarlah ayat 46 sampai 56 yang telah kita baca tadi, yang dalam bahasa Latin ini disebut Magnificat of Maria, Mary. Nah, saudara, yang pertama, ku tahu penebusku hidup. Yang pertama, dia adalah penebus yang kasihnya setia. Saya mau ulangi, dia penebus yang hidup, dan dia adalah penebus yang kasihnya, cintanya setia, cintanya konsisten. Ini saya ambil dari ayat 50. Nah, dalam sukacitanya yang sangat meluap-luap, Maria menyebutkan sebuah frase yang menarik, ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dan rahmatnya turun-temurun. Artinya kasih Tuhan, cinta Tuhan itu tidak berhenti di satu zaman. Terus di setiap zaman, di setiap masa, di setiap musim, kasih Tuhan itu terus dicurahkan atas umatnya yang berdosa. Ini yang saya sebut Tuhan penebus yang cintanya itu setia. Nah, saudara, coba diklik. Kalau saudara melihat, sebenarnya pujian dalam tradisi perjanjian lama itu ada banyak. Misalnya pujian Musa ketika dia selesai menang melawan Firaun dan tentara-tentaranya, mereka memuji Tuhan setelah mereka keluar dan menyeberangi Laut Abraham. Abraham juga memuji Tuhan setelah dia berperang melawan orang-orang Filistin, orang Moab, orang Amalek, orang Amnon, dan seterusnya, orang Edom. Mereka juga memuji Tuhan. Pujian Abraham. Pujian Nuh, ketika Nuh setelah selesai hujan yang deras itu, mereka bisa melewati air bah, itu berminggu-minggu, mereka memuji Tuhan. Pujian Yosua, ketika Yosua berhasil mengalahkan Amalek, Filistin, lalu dia dan rombongan orang Israel hampir 2 juta orang memuji Tuhan. Itu biasa pada perjanjian lama. Pujian Daud, ketika Daud di padang gurun, ketika Daud di gunung-gunung, ketika Daud di lembah-lembah, ketika Daud di padang gurun, ketika Daud di gua-gua dan sungai-sungai, dia juga memuji Tuhan. Itu namanya pujian kemenangan. Yang menarik, ada pujian kemandulan. Coba diklik. Pujian yang mengisyaratkan ada berkat Tuhan, atau dengan kata lain, Tuhan tidak mengabaikan umatnya yang merindukan sesuatu. Nah, kalau saudara membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10, ada kemiripan antara pujian yang disampaikan oleh Maria dalam teks kita malam hari ini, Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, dengan apa? Dengan pujiannya Hana. Di 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10, Hana juga berkata demikian, Tuhan, Engkau ternyata tidak mengabaikan, tidak melupakan umatmu. Engkau tidak mempermalukan hambamu. Maka Hana mengandung siapa? Samuel. Ada beberapa kata yang mirip kalau kita baca Lukas pasal 1 ayat 46 dengan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, antara Magnificat dari Maria dan Magnificat dari Hana. Pujian wanita yang telah melalui musim-musim yang sulit, yaitu musim kemandulan. Nah, kemudian nanti ada pujian Zakaria di Lukas pasal 1 ayat 67. Dalam bahasa Yunani itu disebut pujian Benedictus. Nah, yang ketiga ini pujian Maria yang kita sebut Magnificat, Magnify of the Lord, memuji Tuhan. Pujian Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Nah, coba diklik. Ada 2 hal yang terkandung dari pujian. Maka saya menyebut Maria mengenal penebusnya itu sebagai penebus yang kasih setianya itu tidak pernah berhenti. Yang pertama, ucapan syukur atas berakhirnya kemandulan Elizabeth. Yang kedua, ucapan syukur atas berakhirnya mandul Israel. Nah, memang dari ayat 46 sampai 55 ini adalah sebuah ungkapan
dalam konteks wanita yang dulunya mandul. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Kalau ada yang belum punya anak, saya mohon maaf. Tetapi maksud saya ini benar. Isi pujian yang diungkapkan oleh Maria dari ayat 46 sampai 55 ini memang berisi pujian betapa Tuhan itu rupanya tidak melupakan hamba-hambanya. Maka kalau nanti Anda membaca, engkaulah juru selamat yang memperhatikan kerendahan hambanya, apalagi ia memperlihatkan kuasanya dan seterusnya, ia melimpahkan segala yang baik, ia menolong orang Israel seperti yang dijanjikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Apa maksudnya kemandulan Israel? Bapak Ibu lihat, sejak Adam, Tuhan itu selalu berbicara dan selalu membangkitkan tokoh-tokoh. Amin. Tuhan bangkitkan Nuh ketika semua orang sudah diambang kehancuran. Tuhan bangkitkan Nuh. Lalu setelah masa itu, lalu manusia jatuh dalam dosa. Mereka berdosa lagi. Lalu Tuhan bangkitkan siapa? Abraham. Kemudian muncul bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa Israel. Dalam ketiadaan pemimpin, Tuhan membangkitkan siapa? Musa. Setelah itu Tuhan bangkitkan Yosua. Setelah itu masuk ke zaman hakim-hakim. Kalau saudara di zaman hakim-hakim itu, Tuhan membangkitkan ada banyak tokoh-tokoh. Tuhan bangkitkan Gideon, Tuhan bangkitkan Yefta, Tuhan bangkitkan Barak, Tuhan bangkitkan Simson, Tuhan bangkitkan Deborah, dan yang lain. Tuhan bangkitkan, ada banyak tokoh-tokoh yang Tuhan bangkitkan. Lalu masuk di masa raja-raja. Tuhan kawal raja-raja itu dengan 40 nabi, 21 nabi mengawal raja di Israel Selatan, 19 nabi mengawal raja di Israel Utara yang 10 suku. Selalu begitu. Maka ada 5 nabi besar, ada 17 nabi-nabi kecil yang mengawal 40 raja. Lalu pada akhirnya kita sampai di kitab Maleaki. Nah, saudara tahu, setelah kitab Maleaki ada yang namanya silent period. Apa itu maksudnya silent period? Tuhan berdiam diri dan Tuhan tidak berbicara lagi kepada umatnya. Tuhan tidak membangkitkan lagi tokoh-tokoh seperti Tuhan membangkitkan orang-orang yang waktu orang Israel ditindas atau diperbudak. Bayangkan saudara-saudara, 400 tahun tidak ada Mesias, tidak ada Nabi, tidak ada imam, tidak ada raja yang bangkit untuk mengawal bangsa Israel. 400 tahun. 400 tahun. Ini juga dalam istilah yang lain disebut 400 tahun orang Israel mandul. Tahu maksudnya Israel mandul 400 tahun? Tidak ada orang yang Tuhan bangkitkan untuk membebaskan mereka. Di masa 400 tahun itu mereka ditawan, mereka dikalahkan, mereka diperbudak oleh media Persia. Kemudian setelah itu oleh orang Yunani. Setelah itu di masanya Yesus orang-orang Romawi atau kekaisaran Romawi. 400 tahun orang Israel tidak ada pemimpin. Baru di Matius dan Lukas Tuhan berbicara lagi kepada umatnya melalui siapa? Melalui malaikat Gabriel. Kepada siapa? Kepada Yusuf dan Maria. Ibu-ibu yang ikuti khotbah saya tolong ngangguk-ngangguk. Nanti kalau tidak ngangguk-ngangguk saya ulang lagi. Sampai jam 12 malam kita di sini. Ngikuti maksud saya ya? Nah, jadi kalau Elizabeth dia mandul puluhan tahun tidak melahirkan anak, maka di satu sisi Maria bersukacita, maka dia mengatakan, Juru Selamat yang dijanjikan itu telah Engkau utus, telah lahir, telah hadir, dia telah datang untuk menggenapi nubuatan nabi-nabi. Itulah sebabnya ada 2 garis besar yang diucapkan oleh Maria dari ayat 46 sampai 55.
Di satu sisi dia bersyukur karena sanak saudaranya Elizabeth mengakhiri masa kemandulannya yang memalukan itu. Di satu sisi dia bersyukur 400 tahun orang Israel yang mandul itu sekarang berakhir. Karena dia tahu juru selamat Mesias itu akan segera datang. Dan tidak jauh-jauh juru selamat itu ada di perutnya. Itu sebabnya dia bersyukur sekali. Tuhan, 400 tahun umatmu dipermalukan, diperbudak, dianiaya, dikalahkan, ditawan, dicibir, dipandang sebelah mata. Tidak ada yang memimpin. Yang ada hanya putus asa. Yang ada hanya kesedihan. Yang satu menyalahkan yang lain. Lalu sekarang Maria bersuka cita. Engkau tidak membiarkan hambamu. Ayat 46 dia berkata, Engkau yang memperhatikan hamba-hambamu. Engkau Tuhan yang maha besar itu. Maka saya sebut Bapak Ibu Saudara, apa tadi yang pertama? Penebus yang kasihnya setia. Bapak Ibu dengar saya baik-baik. Di masa 400 tahun itu, orang-orang Yahudi merasa Tuhan tidak akan berbicara lagi. Tuhan tidak akan membangkitkan tokoh pembebas lagi. Tidak ada lagi Mesias, tidak ada lagi imam, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi raja, tidak ada lagi pemimpin, tidak ada lagi tokoh yang akan memimpin kita. Maka kalau Anda belajar teologi, ada namanya satu topik mata kuliah namanya teologi kontemporer. Di masa 400 tahun itulah muncul teologi yang namanya God is dead. Tuhan itu sudah mati. Yang kedua, Tuhan itu sudah menjauh. Teorinya begini. Dulu Tuhan menciptakan manusia umatnya dan dia mengasihi manusia ini dengan kasih yang besar. Tapi lama-lama Tuhan bosan karena umatnya sering jatuh, sering gagal, sering melawan, sering memberontak. Lalu lama-lama Tuhan menjauhkan diri dari umatnya. Nah itu teorinya. Maka 400 tahun di masa intertestamental itu, masa antar perjanjian lama dan perjanjian baru, muncullah teori-teori seolah-olah kasih Tuhan itu hanya berakhir sampai di zaman Maleaki. Halo? Halo? Ngikuti ya? Bapak ibu-ibu gini dulu. Kalau ngikuti begini. Ya. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan dari umat. Masihkah Tuhan mengasihi kita? Masihkah Tuhan membela kita? Masihkah Tuhan peduli dengan kita? Masihkah Dia ingat akan kita? Masihkah Dia akan selamatkan kita? Masihkah Dia akan bebaskan kita? Dia pimpin kita lagi atau tidak ini? Muncul pertanyaan-pertanyaan yang melahirkan apa? Kecemasan, kekhawatiran dan kebimbangan. Tapi begitu malaikat datang di Matius dan Lukas yang kita baca, oh Maria berkata, praise the Lord. Teori-teori itu salah semua. Kasih Tuhan tidak hanya berhenti di Maleaki. Kasih Tuhan turun-temurun. Ayat 50 yang kita baca. Dan rahmatnya terus turun-temurun di setiap masa, di setiap zaman, di setiap waktu. Kasihnya tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Amin. Itu yang saya maksud. Penebus kita yang hidup itu adalah penebus yang kasihnya itu konsisten. Cintanya tidak berubah. Kasihnya tidak pernah berhenti, tidak berkurang, dan tidak terkikis. Itu sebabnya saudara dan saya tidak punya alasan untuk meragukan cinta Tuhan atas hidup kita. Di sini Maria ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Maka saya sebut yang pertama tadi apa? Penebus kita yang hidup itu yang pertama penebus yang kasihnya setia. Coba diklik.
Nah, dalam perjanjian lama ada kata kasih yang dalam bahasa Ibrani disebut chesed. Bukan keset loh ya. Chesed. Kalau huruf bahasa Ibrani-nya itu chet. Jadi kalau kita membaca itu seperti tenggorokan sakit. Chesed. Ini satu kata. Dalam bahasa Ibrani hanya satu kata. Chesed. Dalam bahasa Yunani dia charis. Dalam bahasa Yunani. Tetapi satu kata ini, chesed ini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dia dua kata. Kasih setia. Kasih apa? Kasih setia. Maka sering kita membaca dalam perjanjian lama kasih setianya yang tidak berubah. Nah, kasih setia itu dari kata chesed, satu kata. Kenapa kasih setia? Kasih tanpa setia itu bagaimana? Kalau ada seseorang mengasihi tetapi tidak setia, maka kasihnya dibagi-bagi. Nah, ini suka bapak-bapak ini. Dia suka mengasihi wanita tapi lebih dari satu wanita. Karena apa? Kasihnya itu tidak setia kepada satu wanita. Bapak-bapak tidak usah malu-malu. Udah, di sini nggak ada ya. Di luar sana banyak. Yang saya khawatirkan yang di luar sana pindah ke sini. Mengasihi, kasih tanpa kesetiaan itu membagi-bagi kasih namanya. Ini laki-laki banyak ini kasusnya ini. Tetapi sebaliknya, setia tanpa kasih apa? Kalau orang setia tanpa cinta, ini banyak ini dialami oleh wanita dengan terpaksa tinggal serumah dengan laki-laki yang adalah suaminya tapi dingin. Daripada berpisah, ya udahlah dipertahankan sajalah begini. Benar enggak? Tapi kalau foto, tapi sebenarnya cintanya dingin. Nah itu apa? Setia tetapi tanpa kasih. Ada banyak kasus. Saudara ikuti sajalah konselor-konselor itu. Saya membaca sebuah penelitian yang dipublish oleh seorang konselor. Bagaimana wanita-wanita di gereja itu mencintai suaminya dengan terpaksa dengan kasih yang dingin. Karena nggak boleh bercerai sajalah karena firman Tuhan. Ya udahlah kita tahan-tahankan aja lah keluarga kita begini. Di sini ada? Nggak ada ya? Jangan ada yang amen. Ya? Nggak boleh ada di sini. Kasih tanpa setia akan membagi-bagi kasih ke sana kemana-mana. Setia tanpa kasih juga akan memiliki hubungan yang tanpa cinta. Nah, Tuhan itu selalu digambarkan Allah yang kasih setianya. Artinya apa, Pak? Kasihnya itu setia, konsisten. Cintanya itu terus. Saya ulang ya. Kasih setia itu artinya cintanya Tuhan itu terus. Cintanya tidak hanya 3 bulan. Cintanya tidak hanya 1 tahun. Tapi kasihnya itu setia. Apakah sampai sekarang Tuhan mengasihi umatnya? Ya, sampai malam hari ini kasihnya setia dicurahkan atas kehidupan kita. Itulah sebabnya pernyataan dari Maria ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun. Menurut saya ini luar biasa. Ini menghancurkan teori-teori yang mengatakan kasihnya Allah itu hanya di musim-musim tertentu. Cintanya Tuhan itu tidak kekal. Itu semua terbantahkan oleh pernyataan dari Maria. Jadi yang pertama apa? Penebus kita yang hidup itu apa? Penebus yang kasihnya itu setia. Kalau ada di antara saudara yang merasa kasih sesamanya itu naik turun, itu normal. Karena memang hanya cinta Tuhanlah yang tidak pernah berkurang. Bu, ibu-ibu, dengar. Kalau selama hidupmu engkau belum menemukan suami yang cintanya sempurna, itu bagus. Bagus. Karena tidak ada laki-laki yang cintanya itu sempurna atau kekal. Naik turun biasanya. Benar enggak? Ya.
That's why you need Jesus. Itu sebabnya Anda membutuhkan Yesus, karena hanya di dalam Dialah kita menemukan cinta yang sempurna dan kekal. Ya. Yang pertama, Dia penebus yang kasihnya setia. Yang kedua, Dia adalah penebus yang kuasanya mengubahkan. Ayat 51 bunyinya begini. Ayat 51 saya mau bacakan ulang. Ia memperlihatkan kuasanya, the power, dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Penekanan saya ketika saya berbicara kuasa Allah tidak pada kehebatan Allah. Kita tidak usah pertanyakan kehebatan Allah, amin ya. Dia Allah yang hebat. Poin saya adalah ketika kuasa Allah dipertontonkan kepada umatnya, maka kuasa Allah itu selalu mengubahkan, amin ya. Mengubahkan hati, mengubahkan kehidupan umatnya, dan itu yang mau kita renungkan. Nah, saya ingin mundur dulu, coba diklik. Ketika kuasa Tuhan diperlihatkan kepada Maria, kepada Elizabeth, bahwa Dia adalah Allah yang tak terbatas. Iya dong. Bagi Elizabeth, tidak mungkin lagi saya hamil gitu loh. Halo? Tidak mungkin lagi saya hamil. Maka begitu Elizabeth hamil, oh bukan haleluya 12 kali, 120 kali. Ini mission impossible. Yang pertama. Yang kedua, ketika Maria yang belum bersuami, yang belum melakukan hubungan intim, hubungan seks dan bisa hamil, ini pasti pekerjaan Tuhan yang supranatural. Ini pasti pekerjaan Allah yang ajaib dan tak terbatas. Paham maksud saya? Ini kuasa Allah. Tetapi lihat, yang menarik bagi saya, kuasa Allah yang dirasakan, dilihat, dinikmati, disaksikan oleh Maria, itu Dia tidak hanya tonton, tetapi sungguh-sungguh kuasa Allah itu mengubahkan hidup Maria, hati Maria, karakternya Maria. Saya mau baca dulu ya. Ayat 45. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi. Ayat 45. Dan berpalinglah ia yang telah percaya. Ini perkataan Elizabeth. Nah saudara coba lihat, apa yang dikatakan oleh Elizabeth atas kuasa Allah yang luar biasa itu harus kita pelajari. Dan saya mau belajar malam hari ini dari Elizabeth dan Maria. Ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan apa? Akan terlaksana. Nah lihat, ini bentuk suatu pernyataan yang menghargai kuasa Tuhan, bahwa kalau Tuhan katakan A, itu akan terlaksana. Kalau Tuhan katakan B, itu akan terlaksana, walaupun konsekuensinya mungkin saya harus menanggung sesuatu. Benar? Ini yang saya sebut iman yang benar. Orang Kristen modern sekarang lebih suka dengan iman yang besar. Tuhan, tidak mungkinlah saya gagal, tidak mungkin saya jatuh, tidak mungkin saya susah hidupnya, karena iman saya besar. Loh, kalau Tuhan bilang, saya mau izinkan kamu gagal supaya kau tahu rasanya, gimana? Terima atau tidak? Wah, kalau orang Kristen modern, tidak mungkin saya gagal karena iman saya besar. Tolak sakit penyakit. Kalau Tuhan misalnya bilang, saya mau izinkan kau sakit 1-2 hari, gimana? Orang Kristen modern dengan orang Kristen si Elizabeth kira-kira hebat mana? Hebat Elizabeth karena iman yang benar. Apa yang Tuhan mau, biarlah itu terlaksana. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa rencana Tuhan, biarlah itu yang terlaksana. Bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan jalanku, bukan rancanganku. Benar enggak? Kalau Kristen zaman sekarang, Tuhan, ini rencana saya, tolong berkati. Kalau tidak diberkati, saya absen hari Minggu. Iman yang besar itu biasanya mendorong orang mengancam Tuhan dan semakin merasa hebat dari Tuhan. Elizabeth, ketika dia melihat kuasa Tuhan yang besar,
dia makin sadar dia makin kecil. Maka dia harus makin tunduk dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Yang kedua, lihat Maria. Maria katakan apa? Ayat 38. Apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Padahal, bro, lihat saya bro baik-baik. You tahu enggak? Bapak-bapak lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Ibu tahu enggak ayat 38 ketika Maria bilang, jadilah padaku apa yang Tuhan mau. You tahu enggak apa konsekuensinya? Begitu dia hamil 1 bulan, perutnya makin besar, dia belum menikah, dia pasti dilempari dengan batu, dirajam dengan batu. Pada abad itu begitu. Kalau zaman sekarang orang belum menikah hamil, bangga. Benar enggak? Belum menikah, punya anak, bangga. Zaman dulu, Bu, itu sesuatu yang memalukan dan itu dosa. Tetapi lihat, ini yang saya sebut iman yang benar ketika memandang kuasa Tuhan akan membuat seseorang semakin rendah hati dan makin taat. Amin. Maria berkata, Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, Engkau Allah yang maha besar, rancanganmu tak terbatas, rancanganmu bukan rancanganku, rancanganmu adalah yang terbaik, jalanmu bukan jalanku. Maka jadilah apa yang Engkau kehendaki, walaupun saya harus menerima konsekuensi-konsekuensi tertentu. Ini yang saya sebut kuasa Tuhan pada abad pertama di kelahiran Yesus Kristus. Itu mengubahkan Maria dan Elizabeth. Dan bagi saya menarik sekali ini bagi saya. Coba diklik. Kuasa Allah yang besar. Poin kita yang kedua apa tadi? Dia adalah penebus yang kuasanya mengubahkan. Ketika Elizabeth, Maria, sebenarnya saya ingin membahas Zakaria, tapi tidaklah, nanti terlalu lama. Zakaria, mereka melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas, bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang bagi manusia itu mustahil. Rupanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka itu sangat respect dengan kuasa Tuhan, dan bukan hanya menonton kuasa Tuhan yang dilihat oleh mereka jadikan pelajaran dan itu mengubahkan hati mereka. Kuasa Tuhan yang besar membawa umat makin mengenal Allah. Ini tugas kita malam hari ini. Kalau engkau percaya Tuhan itu Tuhan yang maha besar, apakah kuasanya mengubahkan hidupmu? Apakah kuasanya mengubahkan karaktermu? Itu pertanyaan besar. Tidak usah pertanyakan mujizat Tuhan. Kita tidak suruh dia pasti melakukan mujizat tiap hari. Amin. Tidak usah pertanyakan kesetiaannya, kehebatannya, kegagahannya. Tidak usah. Yang Tuhan mau, ketika dia memperlihatkan kuasanya, apakah peristiwa itu mengubahkan hidup umatnya, mengubahkan karakter umatnya. Dan itu yang dialami oleh Maria. Aku ini hanya hamba, karena Tuhan itu Tuhan yang tak terbatas. Udahlah, aku ikut wae. What the meaning of ikut wae? Ikut-ikut aja lah. Hikmatnya Tuhan itu jauh lebih besar dari hikmat saya. Jalan Tuhan itu jauh lebih baik dari jalan saya. Saya ikut sajalah Tuhan. Nah, ini sebuah peristiwa yang mengubahkan Maria. Dan betul, saya pelajari dalam perjanjian lama, kuasa Tuhan yang luar biasa yang dipertontonkan kepada tokoh-tokoh dalam perjanjian lama itu mengubahkan kehidupan. Dengar ini baik-baik. Yang awalnya kurang percaya, ketika dia melihat kuasa yang besar, dia menjadi percaya. Abraham awalnya dia kurang taat, kurang percaya. Setelah Ishak lahir dari kandungan istrinya yang sudah menopause itu, lalu dia menjadi taat luar biasa. Sarah yang awalnya tidak percaya menjadi percaya. Yusuf yang awalnya kurang berpengharapan menjadi berpengharapan. Artinya
hati mereka diubah oleh Tuhan. Musa yang awalnya acuh ndak acuh ketika dia dipanggil Tuhan pertama kali, setelah dia melihat tulah-tulah lalu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, wow, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, betulkah Anda percaya atas kuasa Tuhan? Kalau betul, harusnya itu mengubahkan kita. Coba, bagi Bapak Ibu yang sampai malam hari ini masih khawatir, masih takut, masih curiga dengan Tuhan, masih cemas-cemas, masih percaya ndak percaya, masih apa itu namanya, dingin-dingin, panas-panas, apa namanya itu ya? Suam-suam kuku. Percayai bahwa kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan Dia akan memimpin engkau ke dalam rencana-rencana yang terbaik. Katakan amin. Ya, saya sebut kuasanya yang mengubahkan. Kami baru mau 2 tahun di Purwokerto. Kami pindah dari Surabaya. Kalau boleh jujur, secara bisnisan Pak, secara hitung-hitungan, tentu saja lebih mantap di Surabaya. Iya. Tapi karena pengalaman 15 tahun melayani Tuhan, bahwa Dia Allah yang kuasanya tak terbatas, jalannya itu tak terbatas. Udahlah Tuhan, utus saya kemana Engkau mau, yang penting Engkau menyertai. Hidupku akan baik-baik saja. Halo? Itu aja. Tuhan, setelah belajar dari pengalaman kehidupan, saya mengambil kesimpulan bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar. Kuasamu adalah kuasa yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Jalanmu adalah jalan yang terbaik. Udahlah, saya mau serahkan sepenuhnya hidupku. Tuntun sesukamu Tuhan. Aku akan ikut Engkau. Selama Engkau menyertai kami, selama kami ada di jalanmu, hidup kami akan baik-baik saja. Itu yang dikatakan oleh Maria. Yang saya sebut kuasa Allah yang dilihat oleh Maria, Elizabeth, Zakaria, dan tokoh-tokoh perjanjian lama mengubahkan hidup mereka. Orang Kristen zaman sekarang hanya suka melihat mujizat, tapi Tuhan mau mujizat itu mengubahkan kehidupan kita. Karena Tuhan memang datang, tujuannya hanya satu, mengubahkan kita. Mengubahkan kita. Gampang sekali Tuhan memberkati engkau. Gampang sekali. Tapi kalau Tuhan memberkati engkau, tetapi hidupmu tidak berubah, karaktermu tidak berubah, hatimu tidak berubah, cara hidupmu tidak berubah, maka itu menjadi pemberian yang sia-sia. Itu sebabnya hal utama yang Tuhan inginkan malam hari ini dari hidupmu adalah perubahan. Setelah engkau melihat dan mendengarkan firman Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang kuasanya tak terbatas, apakah engkau mau diubahkan oleh Tuhan? Itu pertanyaannya. Amin. Yang terakhir, saya mau 1-2 menit lagi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Dia penebus yang kasihnya apa? Setia. Kalau mbak-mbak sering dikecewakan, that's normal. Manusia biasa tidak bisa mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Amin ya. Bosmu, atasanmu, pendetamu, gembalamu, rekanmu, orang tuamu sering membuat engkau marah, sakit hati. Itu normal karena mereka bukan Tuhan. That's why you need Jesus. Itu sebabnya engkau membutuhkan Yesus, karena hanya di dalam Dia kasih yang sempurna. Yang kedua, Dia adalah penebus yang kuasanya mengubahkan. Dia adalah Allah yang tak terbatas. Dia adalah Allah yang kuasanya maha besar, dan Dia mau mengubahkan kita. Yang terakhir 2 menit saudara-saudara, Dia adalah penebus yang dijanjikan untuk menyelamatkan. Saya ulang, Dia adalah penebus kita yang hidup, maksudnya penebus yang dijanjikan untuk menyelamatkan. Ayat 54-55, Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya. Saudara, saya tutup khotbah saya dengan sebuah penjelasan yang singkat. Dalam Lukas disebut Dia juru selamat yang menyelamatkan.
Kata menyelamatkan dalam bahasa Yunani ada dua. Pertama sozo, kedua itu diasozo. Pertama apa? Sozo, yang kedua diasozo. Diasozo kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga sama, to save, dalam bahasa Indonesia menyelamatkan. Tetapi lihat, ini menyelamatkan dalam pengertian seperti penyelamatan yang dilakukan oleh imam, oleh nabi, oleh rasul, oleh raja, oleh apa? Macam-macam. Contoh penggunaannya. Ketika Paulus kapalnya mau karam, dia diselamatkan tanda kutip, benar tak? Supaya dia tidak tenggelam. Lalu Petrus pernah diselamatkan oleh kepala penjara. Dan dalam perjanjian baru ada banyak orang-orang yang diselamatkan dari bahaya, dari ancaman dan seterusnya. Nah, itu dalam bahasa Yunani itu diasozo. Artinya apa? Dokter bisa menolong Anda, menyelamatkan Anda tanda kutip. Anda yang sakit, Anda yang kritis jadi sehat, jadi pulih. Tapi saya mau tanya, setelah Anda sehat bisa Anda sakit lagi? Nah, itu yang namanya diasozo. Menyelamatkan dalam waktu temporer, singkat. Sakit lagi. Polisi bisa menjaga Anda, tapi polisi juga bisa dibunuh, benar nggak? Itu diasozo. Nah, itu sebabnya kata menolong Israel yang kita baca tadi, ini digunakan untuk karya Yesus. Dia menyelamatkan kita dari dosa yang kekal. Gideon menyelamatkan orang Israel hanya 20 tahun. Setelah itu mereka ditawan lagi. Yefta hanya menolong membebaskan orang Israel hanya beberapa tahun. Habis itu ditawan lagi. Deborah, Barak, Simpson, Musa, Daud, Saul, dan 40 raja-raja itu hanya menyelamatkan orang Israel dalam waktu yang sangat singkat. Itu sebabnya Yesus datang sebagai penebus dosa kita, menghapuskan dosa kita. Itu sebabnya imam telah diutus, nabi telah diutus, raja telah diutus, rasul telah diutus, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dokter bisa menyembuhkan Anda, tetapi dokter tidak bisa menanggung dosa Anda dan saya. Itu sebabnya kita memerlukan penebus yang hidup yang kita bicarakan malam hari ini. Namanya Yesus. Yesus itu dalam bahasa Yunani Yesos. Yesos itu dari bahasa Ibrani Joshua. Joshua itu dari dua kata, Yehova dan Hosea. Yehova itu artinya Tuhan, Hosea itu artinya yang menyelamatkan. Maka Yehova Hosea itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Ini digabung. Itu biasa dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aram. Jadi Yehova Hosea digabung menjadi Yosua. Dalam bahasa Yunani Yesus, dalam bahasa Indonesia Yesus. Maka Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia yang menebus kita. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Dia adalah penebus kita yang hidup. Yang pertama, dia adalah penebus yang kasihnya setia, konsisten. Saya tadi malam berkhotbah di Purbalingga. Saya bilang ke istri saya, Mami, firman Tuhan menyadarkan kita kalau Dedi tidak bisa memberikan cinta yang sempurna kepadamu selama masa pernikahan kita. Biarlah itu menyadarkan Mami dan saya, Dedi, bahwa memang tidak ada manusia yang cintanya sempurna dan konsisten. Benar tak? Ya. Biarlah ini menyadarkan bahwa kita butuh Yesus, butuh cintanya Yesus. Saya ingin ulang-ulang ini. Saudara yang sudah menikah puluhan tahun dan engkau masih merasa tidak sempurna cintamu dan cinta yang engkau terima dari pasanganmu tidak sempurna, biarlah itu menyadarkan bahwa kita perlu Yesus. Anak-anak yang merasa orang tuanya tidak bisa mencintai engkau dengan sempurna, jangan sedih hati dan jangan bunuh diri, bro. Datang pada Yesus.
karena Dia akan memperlihatkan dan memberimu cinta yang sempurna. Bapak-bapak, belajarlah dari cintanya Yesus, bahwa cintanya hanya setia kepada kita. Amin. Jangan bagi-bagi cintamu. Ibu-ibu, jangan bertahan dalam pernikahan dengan cinta yang dingin. Amin ya. Tapi kita harus setia dengan kasih namanya. Kasih setia. Setia dengan kasih. Kita mau rumah tangga kita dibakar oleh cinta dari Tuhan. Yang kedua, Dia adalah penebus yang kuasanya mengubahkan. Saya berdoa supaya kuasa Tuhan yang diperlihatkan dalam hidup kita, berkat-berkatnya dalam usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, anak cucu kita, studi kita, masa depan anak-anak kita, biarlah itu mengubahkan kehidupan kita. Kita makin sadar kita ini hamba, hanya hamba seperti yang dikatakan Maria. Tuhan, Engkaulah sesungguhnya yang memimpin kehidupan kami dan kami mau taat saja. Yang ketiga, Dia adalah penebus yang dijanjikan. Pendeta tidak bisa menyelamatkan engkau, gurumu tidak bisa menyelamatkan engkau, dokter pribadimu tidak bisa menyelamatkan engkau, orang tuamu tidak bisa menyelamatkan engkau, suamimu, istrimu, siapapun tidak bisa menyelamatkan engkau. Engkau butuh Yesus malam hari ini. Dia penebus yang dijanjikan, dan hanya Dia satu-satunya juru selamat. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, kami di akhir dari perenungan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini, yang kami boleh pelajari. Seperti Maria yang bersuka cita, kami juga bersuka cita malam hari ini Tuhan. Dan kami bukan hanya bersuka cita, tetapi sukacita kami lahir dari karakter yang berubah, dari hati yang berubah, dari hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan. Kami bersuka cita oleh pemahaman yang benar, oleh dasar yang teguh, bahwa kami telah diselamatkan oleh Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang sempurna. Ini mengingatkan kami yang pertama, Engkau adalah penebus kami yang cintamu tidak pernah berakhir. Tuhan, ada banyak teori-teori yang boleh bermunculan di sekeliling kami, tapi biarlah kami mengikuti apa yang dikatakan oleh Maria, bahwa rahmat Tuhan itu tidak pernah berhenti. Rahmat Tuhan itu terus datang turun temurun di setiap zaman, di setiap musim, di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami juga ingin belajar dari firman-Mu, supaya kami mengasihi dengan konsisten. Kami tidak suam-suam kuku. Kami ingin Tuhan belajar hidup dalam kebenaran Tuhan secara konsisten. Yang kedua, kami mau bawa pulang prinsip yang kedua, bahwa penebus kami yang hidup itu adalah penebus yang kuasanya mengubahkan karakter kami. Ubah kami malam hari ini Tuhan. Kalau ada hati kami yang mungkin gelisah, cemas, khawatir, takut, bimbang, bahkan mungkin ada di antara kami yang mempertanyakan eksistensi Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan, mempertanyakan penyertaan Tuhan, biar malam hari ini kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau mungkin di antara kami malam hari ini sebelum kami ke rumah Tuhan, ada di antara kami yang tidak setia, ada di antara kami yang kurang taat. Malam hari ini kami mau belajar dari Elizabeth dan Maria, bahwa kuasa Tuhan yang besar yang mereka lihat itu bukan hanya ditonton, tetapi dipelajari. Kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan mereka. Ubah kami Tuhan, ubah kami. Yang terakhir, penebus kami yang hidup adalah penebus yang dijanjikan untuk menyelamatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya izinkan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus kami tidak akan mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami pulang dari rumah Tuhan ini, kami mau mengambil komitmen yang baru malam hari ini. Dan oleh karena kasih Tuhan, kami mau buka hati kami. Dan kami rindu Tuhan kami pulang dari tempat ini.
kuasa dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus. Oh, Engkau curahkan atas kehidupan kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya perayaan malam Natal ini tidak berjalan begitu saja dan dilupakan begitu saja. Tapi kami mau Tuhan, Engkau temukan telah diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pangeran pada malam hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jalanilah seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, karena kita memiliki Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saya akan membacakan warta khusus untuk ibadah pada esok hari. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah malam Natal pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Besok adalah ibadah atau perayaan Natal, Minggu 25 Desember 2022. Pukul 17.00 WIB. Jadi lebih pagi ya Bapak Ibu ya, jam 5. Kalau tadi jam 6, besok jam 5. Liturgis adalah Saudari Leni, doa syafaat Everita, doa syukur Bapak Bagio,
LCD Saudari Novita, pemusik Saudari Okvi. Dan untuk anak-anak sekolah minggu yang besok tampil dance, bisa minta tolong orang tua mengantarkan lebih pagi ya, jam 4 usahakan mereka sudah paling tidak udah di gereja untuk latihan. Dan mungkin juga bagi youth nanti mungkin bisa dikoordinasi di grup ya, diatur supaya bisa persiapkan diri karena besok adalah perayaan. Jadi Bapak Ibu kami sangat berharap untuk bisa hadir kembali pada esok hari karena akan sangat rugi gitu ya kalau kita nggak bisa datang pada esok hari karena ini adalah ibadah khusus malam Natal dan besok kita akan bersuka cita untuk perayaannya. Oh iya, pagi tidak ada ya, ibadahnya digabung semua ke sore. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan berdiri dan sambil memberikan ucapan selamat Natal dari jauh kepada saudara-saudari kita semuanya. Dipersilakan untuk duduk, silakan mengambil saat teduh ibadah malam Natal kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.